Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu-minggu seperti begini, di bulan-bulan seperti begini, hampir semua perusahaan sedang menitik beratkan kepada pencapaian hasil. Mau industri asuransi ataupun industri yang lain. Seluruh petugas lapangan berupaya bagaimana mencapai targetnya. Meskipun pandemi berhasil kita lewati, setengah berhasil, setengah enggak. Tetapi bagaimanapun juga tujuan harus tetap tercapai. Sudah melakukan pendekatan yang bagus, presentasi juga sudah, handling objection juga sudah oke, follow up berkali-kali. Kenapa nggak juga closing? Di mana sumber masalahnya? Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana mengatasi persoalan ini. Simak sampai selesai. Sumber permasalahannya diantaranya adalah karena kita tidak memahami tipe nasabah yang sedang kita ajak bicara. Dengan kita memahami cara menjual kepada tipe nasabah yang berbeda, ini tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas penjualan Anda, tetapi juga meningkatkan peluang Anda untuk bisa menarik jenis nasabah yang Anda inginkan, dan di masa yang akan datang ini akan bisa menjadi sebuah pola. Secara garis besar, saya akan uraikan kurang lebih ada 4 tipe nasabah atau customer selama kita menekuni industri ini. Yang pertama adalah cheap customer, tipe nasabah perhitungan. Nomor 2 adalah difficult customer, tipe nasabah sulit. Nomor 3, sophisticated customer, tipe nasabah canggih. Dan yang keempat adalah affluent customer, tipe nasabah yang berkelimpahan. Kita akan bahas yang nomor 1, cheap customer. Tipe pertama ini adalah tipe nasabah yang hanya berorientasi kepada harga atau yang kita sebut dengan price based customer. Dari 4 jenis model pelanggan ini, nasabah dengan tipe ini yang paling termotivasi oleh berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Mereka membuat keputusan apakah akan membeli atau tidak itu berdasarkan biaya. Kualitas layanan atau produk yang kita miliki itu tidak menjadi masalah buat mereka. Karena yang terpenting adalah seberapa banyak uang yang bisa mereka hemat. Bahkan mereka ini maunya yang gratisan melulu. Mereka yang berfokus kepada harga, meskipun sudah Anda jelaskan sistem dan nilai nasabahnya dengan benar, ya tetap saja fokusnya adalah kepada harga. Orang seperti ini biasanya berusaha untuk menghemat dan mengurangi risiko dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan baik melalui telepon ataupun WA sebelum mereka mau ketemu dengan Anda. Dia akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menghemat. Misalnya, berapa preminya untuk bisa dapat 500 juta? Berapa biaya asuransinya? Masa itu aja fasilitas yang bisa kamu berikan kepada saya? Kayaknya kalau segitu, ya saya ambil di teman saya aja. Saya loh dapat yang lebih besar kalau ngambil di teman saya. Saya dapat apa jika bisa membayar premi tahunan? Kalau 6 bulanan dapat apa? 3 bulanan dapat apa? Kalau bulanan dapatnya apa? Oh, wes angel. Sekali lagi, mereka tidak tertarik dengan apa yang Anda lakukan, nilai yang Anda bisa berikan, atau seberapa banyak pengalaman yang sudah Anda miliki. Mereka hanya sebagai pembeli polis asuransi. Bahkan bisa jadi mereka ini suka sekali membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain, perusahaan Anda dengan perusahaan yang lainnya. Di sana kok saya dapat manfaat seperti ini, kamu kayaknya terlalu mahal lah. Kalau saya bayar segitu, komisimu itu dapat berapa? Kamu kan dapat komisi 30%, berarti masih bisa lebih murah lagi kan? Saya mau dapat harga murni loh. Kau nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono ngomong. Bahkan ada juga yang mereka minta semuanya, komisinya itu diambil. Kakak labemu iki, Mang. Padahal itu jelas-jelas dilarang di dalam industri apapun.
mengembalikan komisi yang sudah diterima dan menyerahkannya kepada nasabah, itu jelas satu tindakan yang tidak profesional. Jadi kesimpulannya, mereka membeli berdasarkan harga, ingin kualitas tetapi tidak suka membayar harga tinggi untuk itu. Nah, sebagai nasihat, saran saya kepada Anda, jangan menjual kepada mereka. Meskipun mereka merupakan mayoritas pasar yang Anda miliki hari ini, Anda perlu berhati-hati dengan mereka. Dan jangan buang-buang waktu Anda terlalu banyak ngobrol dengan mereka. Masih banyak daftar nama yang lainnya. Tipe yang kedua adalah difficult customer, yaitu tipe orang yang sulit. Ini adalah orang yang sulit sekali untuk dihadapi, bahkan cenderung mempersulit. Dan dari 4 jenis nasabah, kelompok ini akan membuat Anda bekerja sedemikian keras untuk menyenangkan mereka, tetapi tetap saja mereka tidak pernah puas. Jika Anda menunjukkan bahwa Anda mengalami hari yang buruk, perjuangan yang luar biasa, mereka akan mencoba untuk membuat hidup Anda akan menjadi lebih buruk lagi. Wah, repot ambek buta terong ya. Mereka adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Ada tipe orang seperti itu. Orang dengan tipe ini, logika berpikirnya adalah mereka itu merasa bisa melakukan pekerjaan Anda dengan lebih baik. Padahal dia customer loh. Mereka malah mengatur loh cara Anda bekerja, cara Anda berkomunikasi. Dia akan menemukan semua kekurangan-kekurangan dalam pekerjaan Anda dan memberitahu Anda bagaimana Anda dapat meningkatkannya lebih baik. Saat Anda memberikan ilustrasi polis kepada orang yang seperti ini, mereka akan memeriksa setiap item. Mereka akan menunjukkan betapa piawainya orang ini mengerti. Aneh ya? Nasabah yang sulit akan mengkritik masalah kecil tentang layanan dan produk Anda. Atau mereka itu bisa ganti agen lain. Bahkan secara ekstrim, memberitahu Anda bahwa pekerjaan seperti kayak gini ini, sebagai agen asuransi ini, gampang dan sederhana. Dan kemudian meminta Anda untuk melakukan daftar perubahan kecil, tapi tidak pernah berakhir. Ini kesannya seperti nasabah yang suka memberi pekerjaan agennya. Ada aja yang diminta, sing ini, sing itu. Mereka banyak komplainnya, banyak ngeluhnya, seringkali berpikir negatif. Saat diberi informasi, ya biasanya negatif melulu. Jadi, jangan-jangan begini, nanti bisa begini. Jika Anda melayani tipe orang yang sulit seperti ini terus-menerus, maka mereka akan memberi Anda waktu yang sulit dan akan menguras energi serta sumber daya Anda. Saran saya, jangan menjual kepada orang seperti ini. Jadilah temannya saja dan minta dia membeli dari orang lain jika sikapnya tidak pernah berubah. Seringkali mereka melakukan panggilan darurat, nelpon malam-malam, ya, harus diangkat, lalu memberikan saran dan kritik, komplain ini dan itu, yang ngajukan kritik tidak diminta, dan meminta macam-macam terus-menerus agar kebutuhannya terpenuhi. Padahal belum tentu sesuatu yang sangat penting. Berusaha untuk mengatasi kekhawatiran mereka untuk agar bisa segera ditangani dengan cepat, itu justru akan menggerogoti kewarasan Anda. Umumnya Anda akan berusaha menekan keinginan untuk berdebat dengan mereka atau menutup telepon. Tidak peduli apa yang akan Anda lakukan, mereka akan selalu menemukan ketidaksempurnaan. Dan sepertinya mereka akan selalu tidak senang dengan Anda. Dari gesturnya, dari ucapannya, dari raut wajahnya, sulit. Aku belak ngomong barek kon dolek kanca. Padi aku mah Joko Malis kene. Ngono, wong kanca pesok kabeh. Nah, yang ketiga ini, tipe nasabah yang ketiga ini agak unik. Tipe nasabah canggih atau sophisticated. Apa itu pelanggan yang canggih? Pelanggan jenis ini memiliki uang dan pendidikan. Mereka tahu apa yang mereka beli. Pelanggan seperti ini sudah mahir, tahu persis apa yang mereka inginkan pada saat bertemu dengan Anda. Mereka bertemu Anda hanya karena mereka telah melakukan riset. Dia adalah tipe data. Apa yang akan terjadi jika Anda bekerja dengan orang seperti ini? Kadang orang seperti ini, cara mengambil keputusannya itu lama sekali. Ya, banyak mikir. Saat ditanya mikir-mikir melulu. Tidak segera ngambil keputusan. Ya nampak seperti lelet gitu. Sehingga Anda perlu melayani mereka dengan penuh kesabaran. Dan kalau cocok, dia akan
datangi Anda, bukan Anda yang mendatangi dia. Jika mau ngambil polis asuransi, mereka mungkin sudah berbicara dengan beberapa agen lainnya atau menanyakan kepada orang lain tentang siapa Anda dan bagaimana prestasi Anda sebelumnya. Mungkin mereka akan tanya kepada nasabah Anda di masa yang lalu atau nasabah Anda saat ini. Kayak kurang kerjaan gitu. Atau dia akan tanya kepada teman terpercaya Anda yang sudah memiliki pengetahuan tentang industri asuransi ini. Bisa jadi Anda merupakan sumber pembelajaran dan penelitian untuk mereka. Mereka telah mengunjungi situs web Anda, channel YouTube Anda, menonton video Anda, berbicara dengan seseorang menanyakan tentang diri Anda, membaca testimonial dan ulasan tentang analisa Anda. Jadi saat Anda ketemu orang seperti ini, persiapkan diri Anda untuk menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan tentang produk Anda, sistem layanan, dan jalur informasi yang dapat secara mudah bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Misalnya melalui website, channel video, atau media sosial pendukung lainnya. Oh ya, jika Anda ketemu orang yang seperti begini, 1. Kuasailah komunikasi dengan orang ini dengan memahami cara dan pola berpikir nasabah ini yang mirip-mirip dengan komputer dalam mengolah data. Sebelum mereka bertanya macam-macam atau bahkan menghujani Anda dengan beragam pertanyaan tetek bengek, maka berikan edukasi terlebih dahulu. Anda perlu menghadirkan informasi yang sudah tersusun dalam sistematika penjelasan yang runtut. Serang dulu. Anda bisa menggunakan panduan buku presentasi yang sudah disediakan oleh support system kita. Karena buku presentasi itu dirancang dengan menyelami lebih dalam tentang alur logika berpikir seseorang. Informasi gambar yang disusun itu untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Jadi sebelum dia bertanya, sudah terjawab melalui cara Anda melakukan presentasi. Serang dahulu sebelum dia meremehkan Anda. 2. Pahamilah bahwa mereka tetap butuh waktu untuk memikirkannya. Meskipun penjelasan Anda itu sudah lengkap, runtut, dan berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dan masalah nasabah itu, tetap saja dia itu butuh waktu untuk memikirkannya. Kesannya seperti kayak orang bodoh. Jika terlalu terburu-buru mengiyakan apapun yang sedang dibicarakan, apalagi sampai pada level tindakan. Jadi Anda jangan terbawa perasaan ya. Kenapa ya? Sudah tak jelaskan dengan baik dan benar, gesturnya menunjukkan dia oke, dananya ada, kebutuhannya jelas, komunikasinya lancar dan menyenangkan, ya tetap kok nggak closing juga. Bersabarlah. Dan tetaplah percaya bahwa dia pergi ke mana saja akan teringat dengan Anda. Anda harus percaya diri. Yang Anda lakukan setelah sesi ngobrol dengan orang itu adalah dengan mengajaknya bertemu untuk membahas topik yang lebih dalam atas bahasan yang sebelumnya. Dan pada pertemuan yang ketiga sampai yang kelima, saya yakin dia sudah siap untuk bergabung bersama Anda. Orang seperti ini sangat menghargai persahabatan yang berkualitas, persahabatan yang bernilai. Dia akan merasa bangga jika punya teman yang sangat menguasai bidang yang ditekuninya. Anda tidak harus pintar, tapi Anda perlu persiapan. Untuk itulah Anda perlu banyak berlatih. Dalam industri asuransi, pastikan Anda sudah mengerti tentang fitur produk asuransi, manfaat produk asuransi bagi kehidupannya, syarat dan ketentuan menjadi nasabah, serta pasal-pasal pengecualian mengenai biaya dan potongan. Anda tahu kan, biaya apa saja yang dibebankan untuk calon peserta? Mulai dari biaya asuransi dasar, biaya asuransi tambahan, biaya administrasi, biaya pengelolaan investasi, biaya akuisisi. Untuk mendapatkan pertanggungan sesuai dengan yang dia butuhkan, dari dana preminya itu berapa rupiah yang akan dialokasikan untuk investasi, khusus untuk produk unit link ya, dan berapa rupiah untuk biaya asuransi. Pasal dalam pengecualian bisa Anda baca bersama-sama. Anda tidak harus menghafalkan istilah-istilah penyakit. Anda cukup memberikan pengertian atas jenis penyakit itu. Saran saya, habiskan waktu Anda pada tipe ini dan tipe nasabah selanjutnya akan saya bahas pada next vlog, yaitu tipe nasabah yang berkelimpahan. Ini tipe nasabah yang paling menyenangkan tapi juga paling menantang, karena keputusannya untuk membeli sesuatu lebih didominasi oleh aspek emosi. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan,
olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun dan gunakan masker, serta jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.